Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Jalan Ternak. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana menyikapi perang harga telur puyuh di pasar ya. Mungkin dari kalian baru pertama kali mendengarkan penjelasan seperti ini, makanya ikuti terus channel Jalan Ternak. Sebelumnya saya pengen tahu perkembangan harga di daerah kalian masing-masing dengan cara komen di bawah harganya sekarang berapa ya. Karena kondisi sekarang ini sangat luar biasa. Bisa jadi karena terlalu banyak peternak, kemudian permintaan di pasar turun, akibatnya harganya turun luar biasa. Dan bagaimana cara menyikapinya, apalagi untuk peternak pemula, nanti akan kita bahas. Tonton terus sampai selesai dan jangan di skip agar kalian tidak gagal paham. Jadi ini awal mula saya tertarik untuk membahas masalah harga telur ya teman-teman ya. Di grup itu rame, apalagi yang dari luar Jawa, dari Sumatera. Nah ini yang dari Sumatera ini mengeluh, katanya ada serangan telur dari Jawa. Kemudian ini dari mana ini, dari Lombok, ini juga katanya telur Jawa merusak harga. Memang ya teman-teman ya, telur dari Jawa itu kan memang produksinya banyak, apalagi yang dari Blitar. Blitar itu kan pusatnya telur, tidak cuman puyuh, telur bebek, telur ayam, itu Blitar pusatnya. Jadi teman-teman dari Blitar kalau nonton ini lambaikan tangan kalian. Kemudian kalau telur puyuh itu selain dari Blitar, dari Solo. Cuman kan sebelum saat seperti ini tuh emang telur kan tidak kurang ya teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan malah di pasar itu stabil, harga stabil, dan bahkan ada emang yang kekurangan telur. Jadi produksi sekarang itu emang untuk waktu bulan-bulan 2 bulan kemarin itu emang di pasar masih bisa diserap ya, diterima. Cuman karena kondisi permintaan pasar sekarang yang menurun, jadi mau nggak mau teman-teman dari Jawa itu bagaimana caranya telur bisa keluar. Kemudian teman kita dari Lombok kan ada yang tanya, bagaimana jual harga 241 tray, satu tray itu sih 900 ya teman-teman ya, kok bisa? Jadi kayak nggak masuk akal ya. Tapi itu karena mungkin belum tahu hitung-hitungannya ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menghitungnya, apakah masih masuk harga seperti itu. Simak selengkapnya ya. Sebelum kita masuk ke hitung-hitungan, alangkah lebih baiknya kita harus tahu mengenai karakteristik pasar telur puyuh ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah biasa terjun ke pasar untuk menjual telur puyuh, pasti bakal tahu yang namanya pembeli telur puyuh itu loyal. Artinya gini, jika teman-teman bisa mensuplai kebutuhan para pembeli itu, kalau misalnya dalam 1 tahun bisa terpenuhi semua, itu kalau misalnya ada tawaran dari penjual lain dengan harga murah, terus kemudian dengan iming-iming apa, itu pasti tidak akan goyang ya teman-teman ya. Kemudian karena keloyalan tersebut, pembeli itu tidak mempermasalahkan harga. Jadi walaupun harga murah itu kalian masih bisa ditahan dengan harga tinggi. Karena kalau telur puyuh itu sifatnya gini teman-teman, jika stok langka itu harganya itu gila-gilaan. Kemudian jika stoknya banyak, harganya bisa murah gila-gilaan. Jadi bagi yang berpengalaman tidak terpengaruh masalah harga sama masalah tawaran yang lebih murah ya. Mungkin yang dimaksud tadi teman kita dari Lombok itu harganya per ikat ya teman-teman ya, bukan per tray ya, karena satu ikat itu isi 10 tray atau 900 butir, karena satu tray itu isi 90 butir kali 10 ya. Biasanya teman-teman kita yang jual ke luar pulau atau luar daerah itu peternak besar teman-teman, minimal populasi 10.000 ekor. Kemudian dia punya DO sendiri di pabrik pakan. Jadi harga pakannya itu sudah murah. Kalau
misalnya teman kita itu peternak-peternak kecil beli pakan harga 390 sampai 400.000, bahkan ada yang lebih. Tapi kalau yang punya DO itu harganya bisa 365.000 per sak atau bahkan lebih murah. Itu keuntungan pertama. Akhirnya mereka bisa jual lebih murah. Karena populasinya 10.000 ekor, itu konsumsi pakannya itu per ekor kita asumsikan 25 gram. Jadi konsumsi pakan per hari itu 250 kilo atau 5 sak. Karena satu sak itu harganya 365.000, otomatis pengeluaran per hari untuk pakan itu 1.325.000 ya teman-teman ya. Kemudian kita asumsikan tenaganya itu 80.000 per hari. Jadi harga pokok produksi untuk memelihara 10.000 ekor itu per harinya 1.405.000. Gitu ya teman-teman ya, sampai sini paham ya. Kemudian karena populasi yang dipelihara itu sudah banyak, jadi pemeliharaan teman-teman kita yang sudah besar itu biasanya lebih profesional, yaitu mereka menjaga produktivitasnya di angka 80 sampai 90%. Kemudian gini teman-teman ya, kalau populasi 10.000 itu dengan produktivitas 90% per hari, itu berarti produksi telurnya adalah 9.000 butir per hari. Jadi tadi kan harga pokok produksinya 1.405.000 ya per hari ya. Kalau dibagi 9.000 itu ketemu Rp156 per butir. Kemudian kalau harga jualnya 240.000 per tray atau per ikat, jadi harga jual per ikat itu kan 240.000 dibagi 900 butir, ketemu Rp267 per butir. Otomatis masih ada keuntungan Rp111 per butir. Dikali produksinya kan 9.000. Jadi dikali 9.000 hasilnya keuntungannya itu Rp999.000 per hari. Itu kalau untuk dijual ke Pulau Lombok ya. Tapi ingat teman-teman, penjualan keluar pulau itu mereka lakukan karena sangat terpaksa agar telurnya itu tidak busuk dan menumpuk di kandang. Karena sangat terpaksa, jadi mereka mengambil segala resiko. Jadi dijual harga 240.000 per tray itu atau per ikat itu resikonya sangat besar loh teman-teman ya. Ada yang bahkan sebagian tidak dibayar, kemudian uangnya ninggal banyak di para pengepul. Itu jika kalian tahu resiko seperti itu ya ngeri teman-teman. Tapi gimana lagi, karena sangat terpaksa jadi mereka lakukan ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan ternak lokal. Ternak lokal itu biasanya memeliharanya nggak banyak ya teman-teman ya, kisaran antara 1.000 ekor, 2.000, bahkan sampai 5.000 ekor ada. Karena memeliharanya itu tidak banyak dan kadang lokasinya itu di pelosok, maka harga pakannya juga tinggi. Harga pakan tinggi itu biasanya karena belinya di poultry shop kecil ya teman-teman ya. Bahkan ada yang membeli itu dengan harga 400.000 ke atas. Kita asumsikan harga pakan itu 400.000 per sak di Lombok. Dengan harga 400.000 per sak, konsumsi pakan 2.000 ekor itu 50 kilo. Kalau kita hitung per ekornya 25 gram, maka HPP produksi mereka itu 400.000 per hari. Dengan produksi 90%, maka produksinya itu 1.800 butir per hari. Jadi dengan produksi 1.800 butir per hari itu didapatkan harga per butir itu Rp222, atau kalau kita hitung per tray 900 butir itu dikalikan 900 itu Rp199.800. Misal kita mau mengikuti perang harga dari Jawa 240.000 per tray,
itu kita masih bisa untung per harinya itu Rp81.000. Tapi yang jadi masalah, kenapa kok mereka seakan-akan kok merasa heran bahwa ternak dari Jawa itu makannya apa kok bisa jual murah. Karena ternak dari Jawa itu yang produksinya besar, yang bisa kirim keluar kota, dia menjaga produktivitas dari 80-90% itu dijaga. Tapi kalau produksinya sudah di bawah itu dengan kondisi sekarang ya pasti sudah dipotong teman-teman, sudah diafkir. Yang jadi masalah, ternak lokal itu produksinya bisa jadi waktu sekarang ini tidak ada 80% itu atau 70%. Jadi yang pasti sudah tidak masuk, karena dengan harga Rp240.000 per tray atau Rp267 per butir, itu HPP untuk 2000 ekor itu sebenarnya sudah pas teman-teman, sudah mentok itu. Atau dapat dikatakan bahwa untuk melihara 2000 ekor dengan konsumsi pakan Rp400.000 per hari, itu BEP-nya itu produksi 74,9%. Jadi kalau produksi kalian sudah mencapai 75%, mau mengikuti perang harga tidak bisa teman-teman, udah harus dipotong itu, karena sudah pasti nggak untung itu, bahkan rugi, nggak dihitung tenaganya ya. Nah itu teman-teman. Kemudian sudah saya bahas di video saya sebelumnya, mengapa peternak-peternak baru itu banyak yang bangkrut ya. Ya salah satu faktornya seperti sekarang ini teman-teman, di kondisi pasar sekarang ini yang sangat sepi ini, mereka tidak menyiapkan dana cadangan untuk menampung telur. Karena walau bagaimanapun telur itu harganya nanti pasti akan naik, dan suatu saat pasti akan turun seperti ini. Itu siklus itu teman-teman. Selain itu, biasanya para peternak pemula itu karena pengalamannya yang kurang, kemudian mereka nekat ambil hutang bank. Jadi yang namanya kebutuhan kita itu kan sifatnya kan pasti meningkat ya teman-teman ya. Tapi karena produksinya sudah tidak stabil, kadang naik kadang turun, sedangkan yang namanya angsuran itu kan sifatnya pasti ya, 1 bulan kalian harus membayar sekian. Sudah produksinya turun, ada pengeluaran pasti, belum ditambah pengeluaran pokok yang tidak menentu. Ya, itu masalah-masalah klasik peternak-peternak lokal atau peternak-peternak dengan modal minim teman-teman. Jadi solusinya gini teman-teman, untuk peternak sebenarnya kita itu dituntut harus punya dana cadangan. Dana cadangan itu berfungsi di kondisi seperti ini. Jadi ketika permintaan pasar kurang, itu dengan kondisi langganan kita itu yang sudah loyal, itu memang telur itu tidak selancar dulu ya teman-teman ya. Tapi suatu saat harga itu pasti naik. Jadi kita itu harus bisa paling tidak 7 hari itu puasa tidak menjual telur. Itu uang jaga-jaga harus ada teman-teman ya. Telur tidak keluar, tapi pakan kan harus, setiap hari kan harus makan. Nah itu kita harus punya dana cadangan. Tidak cuman ternak yang butuh makan, kita juga butuh makan sebagai peternak. Makanya dana cadangan itu sebenarnya penting. Kemudian jika belum berpengalaman, jangan ambil resiko dengan hutang bank, karena seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, hutang bank itu ada pengeluaran pokok, sedangkan peternak itu keadaannya tidak menentu ya teman-teman ya. Kadang untung banyak, kadang sepi seperti sekarang, kita harus nabung, kita harus hemat. Makanya untuk peternak pemula saya sarankan untuk peternak dengan modal seadanya. Nah kemudian produksi itu harus stabil teman-teman ya. Kalau produksi kita refleksikan 1 bulan itu produksi harus 90%, harus 80%. Maka untuk mencapai target tersebut
mau nggak mau sebelum kita afkir kita harus punya ternak yang baru. Jadi misalkan target afkir itu umur, misalkan ya teman-teman ya, misalkan umur 12 bulan, paling enggak 2 bulan sebelum itu atau umur 10 bulan kita sudah punya DOQ. Waktu umur 12 bulan misal yang 1000 dipotong dulu, kemudian nunggu 1 bulan kemudian dipotong lagi, otomatis produksi akan stabil teman-teman. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalnya harga turun seperti sekarang ini. Produksi stabil itu otomatis keuntungan juga mengikuti teman-teman. Jadi kalau produksinya 70% dengan kondisi seperti sekarang ya pusing teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya teman-teman ya untuk pembahasan kali ini. Jika kalian masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum.